Nah, selama pemerintahan Rana Kalona, keturunan dan penjahatnya itu tuh akan dibuang belah ke dalam air mendidih dan minyak atau diikat dengan tali dan dibakar hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang sejarah Ratu Rana Kalona yang terkenal dengan kekejamannya pada saat memerintah, guys. Nah, cerita ini tuh aku ambil dari beberapa artikel yang aku baca dari Mbah Google ya, guys ya. Jadi jika ada yang belum kubahas, komen di kolom komentar ya, Besti. Oke, lanjut. Nah, di Samudra Hindia ada sebuah pulau bernama Pulau Madagaskar yang terletak di lepas pantai tenggara Afrika. Nah, sejarah menganggap pulau ini tuh dikenal dengan hotspot keanekaragaman hayati yang kaya ya, guys. Nah, di Madagaskar ada seorang penguasa jahat yang bernama Rana Valona, guys. Secara melabelnya tuh jahat karena pemerintahannya yang kejam selama 33 tahun, guys. Bahkan dijuluki dalam sejarah sebagai Ratu Gila Madagaskar dan Rana Valona si kejam. Nah, sebelum masuk ke kisahnya, aku mau bahas sedikit tentang sejarah sebelum Ratu Rana Valona atau kerajaan Madagaskar ini ya, sedikit ya, guys ya. Nah, sejarah sebelum pemerintahan Rana Valona selama berabad-abad, Madagaskar pertama kali dihuni oleh manusia sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, para pemukim awal nih di Madagaskar ternyata adalah orang Indonesia atau kaum keturunan campuran Indonesia dan Afrika. Nah, Madagaskar adalah pulau yang belum ditemukan oleh penyerbu asing ya pada saat itu. Nah, pada abad ke-18, para pelancong Eropa nih berbondong-bondong menemukan pulau tersebut dan mencoba mengklaim hak mereka atas pulau tersebut, guys. Nah, bagi orang Inggris, Madagaskar ini berfungsi sebagai stasiun pemberhentian yang sangat sempurna dalam perjalanan mereka ke India, guys. Nah, di sisi lain, Prancis sangat ingin menambahkan Madagaskar sebagai bagian dari negara Afrika mereka yang sudah berkembang. Nah, setelah perang internal selama bertahun-tahun, pada tahun 1787 sampai 1810, di bawah kepemimpinan Raja Andriana yang sangat bijaksana, banyak suku nih ya, suku yang berperang tadinya kemudian bersatu membawa perdamaian dan kemakmuran di wilayah tersebut. Ini raja menghormati orang-orang dengan memberi mereka sebidang tanah untuk melanjutkan mata pencaharian mereka. Nah, Raja Andriana ini nih mendukung ajaran barat di kerajaannya. Namun gagasan tersebut mendapat tantangan dari kaum tradisional. Intinya tantangan dari kaum tradisional ya dan pendeta di istananya. Nah, belakangan paman raja ini mencoba membunuhnya, namun nyawanya terselamatkan oleh campur tangan salah satu anggota suku setempat yang memperingatkan raja tentang konspirasi pembunuhan tersebut, guys. Nah, dengan kerendahan hatinya, raja memutuskan untuk mengadopsi putri anggota suku tersebut yang bernama Rana Valona. Nah, Rana Valona ini tuh langsung dibawa ke istananya sebagai calon istri putranya, guys. Ya, ini Pangeran Radama. Yang diketahui, Rana Valona ini lahir pada tahun 1788 di Madagaskar. Dia juga dipanggil sebagai Remavo yang berasal dari keluarga sederhana sebagai putri rakyat jelata. Nah, akhirnya Rana Valona menjadi istri pertama Radama dari 12 istrinya, gengs. Ini memberinya posisi yang sangat tinggi ya di kerajaannya. Namun hubungan antara keduanya itu nggak selamanya stabil, guys. Pikiran dan keputusan mereka tuh bentrok karena itu Pangeran Radama mulai kurang memperhatikan istri pertamanya, yakni si Rana Valona ya, dan menganggapnya terlalu kacau ribut gitu lah. Terus intinya tuh berdebat terus ya. Dia juga berdebat dengan sang pangeran yang mematuhi kebijakan ayahnya. Kebanyakan tentang orang asing, gengs. Nah, seiring berjalannya waktu hubungan mereka ini melemah, mengakibatkan pernikahan tanpa mempunyai seorang anak.
Nah, pada tahun 1810 Raja Andriana ini meninggal, guys. Lalu otomatis ya Pangeran Radama ini menjadi raja dan Rana Valona sebagai ratu. Setelah kematian ayahnya, Radama ini membawa perubahan di negara tersebut dengan gagasan modern pada abad ke-19. Sebagai langkah maju, dia mengizinkan invasi asing di pulau tersebut, terutama oleh para misionaris Inggris, guys. Mereka mengubah pulau itu dengan membangun sekolah dan membantu pengembangan bahasa tertulis. Selain itu, mereka memperkenalkan agama dan upaya dilakukan untuk mempertobatkan penduduk asli, geng. Ide-ide modern ini membuat Rana Valona ini tidak senang. Dia berdiri dengan ngeri gitu ya, guys. Intinya tuh nggak senang melihat kemoderan tersebut. Bagaimana agama yang baru diperkenalkan itu mengancam pemujaan kuno Dewa Malagasy, geng. Nah, pada tahun 1828, Raja Radama meninggal pada usia 35 tahun karena penyakit yang lemah gitulah ya, intinya penyakit. Nah, beberapa perwira Radama menyembunyikan berita kematiannya hingga 2 hari setelah kematiannya untuk menggantikan tahta raja dengan keponakannya, yaitu Pangeran Rakatobe. Tak lama kemudian, rencana ini langsung diketahui Rana Valona dan segera mengumpulkan pendukung untuk menurunkan agendanya, guys. Nah, tujuan berikutnya adalah untuk menjadi tahta penerus langsung. Nah, untuk muncul sebagai pemenang, dia menyebarkan desas-desus tentang pesan Tuhan untuk membuatnya menjadi penguasa langsung Andri Mihaja. Dia mungkin adalah kekasihnya dan ayah dari putranya, yaitu Rakoto, yang lahir 11 bulan setelah kematian Raja Radama. Nah, seiring waktu, Andri Mihaja dieksekusi ternyata karena diam-diam menipu Rana Valona. Kebangkitan Ratu Rana Valona I. Nah, mendeklarasikan dirinya sebagai Ratu Madagaskar pada tahun 1829, Rana Valona langsung membunuh semua saingannya termasuk Rakatobe. Nah, dia juga mengurung ibu Rakatobe dan membuatnya kelaparan sampai meninggal. Teror ini merupakan langkah dominasi politik yang dilakukan oleh Ratu terhadap anggota kerajaan, guys. Ratu Rana Valona I dari Madagaskar. Seorang anti-Eropa yang setia, misi Rana Valona berikutnya adalah menghapus reformasi yang dilakukan oleh suaminya dalam upaya untuk memodernisasi bangsa. Dia mengusir para pedagang Eropa, guru, diplomat, dan kesepakatan perdagangan dengan Inggris dan Prancis segera dibatalkan pada saat itu. Nah, setelah satu pertempuran yang berhasil melawan invasi, dia memotong kepala orang Eropa, gengs, menancapkan di tombak dan membariskannya di pantai sebagai tindakan mengusir penjajah asing. Nah, dia juga melarang ajaran suatu agama di Madagaskar karena dia tuh kental dengan tradisionalisme. Nah, pada tahun 1835, Rana Valona menyatakan, dia ini berbicara begini, siapapun yang melanggar hukum kerajaanku akan dihukum mati, siapapun dia, katanya. Karena tidak toleran, Rana Valona mengatasi dengan cara keras, guys, untuk melenyapkan orang-orang yang mempraktekkan suatu agama tertentu. Mereka ini kayak dipukuli, disiksa, intinya kelaparan, didorong dari tebing, diracuni, dipenggal bersama kerabatnya yang disuruh menyaksikan adegan kematian yang brutal itu, guys. Nah, antara tahun 1837 dan 1856, Ratu memerintahkan penahanan dan penganiayaan terhadap sekitar 100 orang yang menganut agama tersebut. Nah, pada tahun 1845, Rana Valona memerintahkan ribuan rakyatnya untuk berburu kerbau. Nah, sekitar 50.000 orang ini mengambil sedikit perbekalan, yang mana harus membangun jalan untuk memudahkan perjalanan sesuai perintah sang ratu. Nah, pembangunan jalan ini melintasi hutan yang menyebabkan kematian yang sangat parah, guys. Hebatnya, perburuan kerbau ini berlangsung selama 4 bulan, di mana sekitar 10.000 orang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit malaria tanpa satupun kerbau yang dibunuh, guys. Karena kejahatan banget ya, intinya Rana Valona ini jahat banget. Sekitar periode abad pertengahan kuno, akan penyiksaan dan eksekusi yang sangat-sangat mengerikan, dia memasukkan banyak
teknik-teknik jahat ya untuk menghukum orang dan mempraktekkannya ini dengan sangat gembira, gengs, penuh semangat. Nah, selama pemerintahan Rana Fallona, keturunan dan penjahatnya itu tuh akan dibuang perlahan ke dalam air mendidih dan minyak atau diikat dengan tali dan dibakar hidup-hidup. Dia akan menempatkannya tuh ke dalam peti mati dan beberapa tuh dikubur ke dalam lubang dengan kotoran dan menghujani mereka, gengs. Nah, Rana Fallona ini mengikuti tradisi Vanompoana atau kerja paksa, gengs, menggantikan pembayaran pajak dalam bentuk uang atau barang. Dia menjual rakyatnya sebagai budak untuk meningkatkan perekonomian negara yang melibatkan kondisi kerja yang brutal, tinggal jauh dari rumah, dan kematian terkait kekurangan gizi. Orang-orang ini dianggap pengkhianat, korban perang, bukan pembayar pajak atau orang beragama yang diam-diam mempraktekkan agama mereka. Kira-kira 20.000 hingga 30.000 murid kehilangan nyawa mereka setiap tahun karena berbagai pelanggaran. Akibat pemerintahan Rana Fallona meruntuhkan populasi bangsa dari 5 juta menjadi 2,5 juta pada akhir pemerintahannya, geng. Seiring waktu, sang ratu menjadi semakin kayak Parno dan menggunakan metode pengadilan yang tidak manusiawi, bahkan untuk pelanggaran kecil pun tuh saat pemerintahannya ini berkembang, guys. Itu sangat kecil banget, pasti. Nah, pawai ratu menuju akhir hidupnya. Nah, penemuan sabun Eropa ini memicu keingintahuan si Ratu Rana Fallona. Nah, begitu dia memperoleh pengetahuan tentang pembuatan sabun dari orang-orang, dia menganggap mereka ini nggak berguna, gengs. Nah, harus dikatakan ya, Ratu Rana Fallona ini menyembunyikan propaganda di balik setiap gerakannya. Nah, setiap tahun sekali dia biasa mandi umum di balkonnya yang menarik banyak penonton dari berbagai penjuru. Nah, keterlibatan publik ini berfungsi sebagai cara untuk mendatangkan keuntungan bagi kota. Nah, setelah selesai mandi, dia ini menuangkan air ke atas balkon. Untuk apa sih? Untuk akhirnya menyemprotkan ke penonton, guys. Pemandian umum adalah cara untuk terhubung dengan dewa Malagasy kuno. Nah, terlepas dari kekejaman Ratu Rana Fallona, negara ini berhasil berkembang pesat. Seperti ayah mertuanya ya, Rana Fallona ini ingin bangsanya ini mandiri. Pabrik senjata Prancis yang kapalnya karam dilepas pantai pulau ini tuh membantu Rana Fallona dalam kemajuan bangsanya. Dengan pengetahuan metalurginya, dia membantunya membangun pabrik yang memproduksi senjata dan amunisi modern. Nah, Madagaskar ini makmur sebagai kekuatan militer dan akademik di bawah bimbingannya. Kematian Ratu Rana Fallona I. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1861, Rana Fallona meninggal dunia pada usia 79 tahun saat tidur di Istana Jakamiadana. Nah, orang-orang berduka atas kematiannya, guys, dengan sangat hormat selama kurang lebih 9 bulan. Nah, ritual setelahnya melibatkan penyembelihan hewan dan membagikan daging kepada orang-orang sekitar. Ironisnya, bagi ratu anti-imperialis, percikan memicu ledakan selama pemakamannya yang menewaskan ribuan orang dan menghancurkan bangunan kerajaan di dekatnya. Bahkan setelah kematiannya, Rana Fallona dikaitkan dengan hilangnya nyawa. Nah, putranya, Pangeran Rakoto ini menggantikan ratu sebagai Raja Radama II. Nah, segera setelah itu, kebijakan Rana Fallona yang tradisionalis, tirani, dan ekstremis gitulah ya, ditarik dibawa ke pemerintahan putranya. Nah, di dunia modern, pemerintahan Ratu Rana Fallona itu dianggap kontroversi lah gitulah ya. Nah, sebagian besar mengutuk kekuasaannya sebagai pemimpin tiran, sementara yang lain menghargai upayanya melestarikan budaya tradisional Malagasy kuno. Sekian dari cerita Ratu Rana Fallona yang pada saat itu tuh memerintah dengan sangat kejam dan tidak manusiawi, gengs. Terima kasih yang udah mau menonton dan sampai akhir ya, gengs ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya apa sih? Supaya bisa tahu updatean dari aku.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.